Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak terlupa salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Habibullah Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat, anugerah yang paling indah dan tak ternilai harganya adalah ketika kita di pagi hari bangun dalam keadaan sehat, tubuh sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, jiwa dan raga sehat, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan saya setelah saya mati sejenak. Karena tidur itu hampir mati ya kan. Jadi setengah mati itu adalah tidur. Tidur sama dengan setengah mati atau dalam keadaan koma gitu. Cuman kita nggak nyadar. Jadi ketika kita bangun pagi itu berdoa seperti itu dianjurkan. Alhamdulillah ya Allah, pada intinya terima kasih Engkau telah membangunkan saya setelah saya tadi mati sejenak, mati sebagian. Gitu. Terima kasih sudah membangunkan lagi setelah saya tidur tadi semalaman. Bahkan tidur kita itu hampir setengah mati, ya kan? Ini merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Sahabat sekalian, di samping nikmat kesehatan yang paling kita harus syukuri adalah nikmat diberikannya iman dan Islam. Iman dan Islam yang ada pada diri kita setiap harinya. Kita patut untuk bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sadar nggak sadar, kita harus dan patut mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Terima kasih ya Allah, iman dan Islamku masih ada di dalam hati saya, dan tolong dan mohon untuk Engkau jaga ya Allah sampai saya ajal menjemput, sampai akhir hayat saya ya Allah. Kita harus senantiasa minta, dan keseharian kita jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur atas adanya iman dan Islam senantiasa di hati kita. Walaupun tidak ada jaminan, keimanan dan keislaman kita masih ada dalam hati kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Karena kata Rasulullah SAW, ada di antara golongan orang yang ketika paginya beriman, tapi sorenya dalam keadaan kufur, murtad, na'udzubillah. Dan ada yang sore-sorenya beriman, tapi paginya dia kufur, na'udzubillah. Jadi kita di sini harus senantiasa bersyukur dan senantiasa sadar diri bahwa benar-benar keimanan kita itu harus benar-benar terjaga dan dijaga dengan sekuat tenaga. Karena kita adalah makhluk yang tidak luput dari salah, dosa, dan nista. Kalau kita tidak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita, ini adalah suatu musibah yang sangat besar apabila kita tidak terkontrol ya dengan keadaan iman dan Islam kita. Senantiasa kita jaga, senantiasa kita syukuri, dan senantiasa kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan iman dan Islam kita. Ya, hati-hati dengan ucapan, dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita, yang dengan tindakan dan perilaku, dengan kata-kata kita itu menyebabkan keimanan keislaman kita itu copot, na'udzubillah. Kita sama-sama jaga ya sob. Jadi kita harus benar-benar bisa menguasai diri kita untuk tetap menjaga keimanan dan keislaman kita ini. Ya, pertama bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang telah kita terima. Yang kedua, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan iman dan Islam di dalam hati kita.
memohon dan meminta kepada Allah untuk senantiasa mengukuhkan, meneguhkan, dan memberikan kekuatan supaya iman dan Islam kita senantiasa ada di hati kita sampai akhir hayat. Amin ya sob. Bersyukur yang ketiga adalah kita pada kesempatan pagi ini masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk diberikan kekuatan ibadah, ya, diberikan kekuatan ibadah dan melangkah untuk menuju lillah, ridho Allah. Seluruh aktivitas kita supaya tidak mubazir, supaya menjadi ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal kebaikan, pahala, tidak mubazir, tidak sia-sia. Niatkan semua kegiatan kita dari sejak bangun sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, niatkan sob semuanya untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Makan kita awali dengan bismillah. Setelah makan kita ucapkan alhamdulillah. Mau mandi alhamdulillah, beres mandi, mau mandi bismillah, beres mandi alhamdulillah, ya. Mau bekerja bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, beresnya alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mencari nafkah, dalam kegiatan lain, hal yang mubah, hal yang sunnah apalagi dianjurkan supaya dicatat menjadi ibadah. Kita jangan lupa untuk ya meniatkan diri di dalam hati kita, ini adalah ibadah, niat lillah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan hati. Ya, syukur kita dengan hati, syukur kita dengan lisan, yaitu dengan ucapan bismillah dan alhamdulillah. Itu ya sob. Jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri 3 hal penting ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bersyukur terhadap kesehatan kita. Terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kesehatan saya. Dan bersyukur terhadap, yang kedua, bersyukur terhadap iman dan Islam, dan berdoa kepada Allah supaya senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam dalam tubuh kita. Yang ketiga, bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan kita untuk beribadah, beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, karena ladang sehatlah kita bisa beribadah. Sehingga tolak ukurnya ketika 3 hal ini kita syukuri setiap waktunya, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau bersyukur terhadap apa yang aku berikan nikmat kepadamu, engkau bersyukur maka aku akan tambahkan. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Awas, kata Allah, kalau kamu coba-coba tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepadaku, maka ingat azabku sangat pedih. Artinya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, jangankan dia untuk mendapatkan nikmat kembali, bahkan kenikmatan yang ada akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan ditimbulkan adalah tumpukan dosa yang akan kita terima. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekian dulu sob pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Selamat bertemu di lain waktu dan kesempatan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.